Perkenalkan, nama saya Mimanjar Pininjola. Saya merupakan mahasiswa STT GKS dari program studi Pendidikan Agama Kristen. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah pengantar pembimbing perjanjian lama. Pada video kali ini juga saya ingin membahas tentang konsep dan praktik keramah tamahan Israel kuno. Keramah tamahan atau hospitality dalam masyarakat Israel kuno merupakan nilai yang penting yang dipegang erat dalam kehidupan sehari-hari. Nilai ini bukan sekedar kebiasaan, tetapi juga kewajiban moral dan perintah agama. Bagi bangsa Israel, menyambut orang asing atau tamu merupakan bagian dari ketaatan mereka kepada Allah, sekaligus jaminan ingatan mereka bahwa dahulu mereka sendiri juga pernah menjadi orang asing di Mesir. Tuhan memerintahkan umatnya untuk memperlakukan orang asing dengan kasih. Yang pertama, konsep keramah tamahan. Dasar dari keramah tamahan Israel kuno bersumber dari hukum Taurat. Dalam Imamat 19 ayat 33-34 disebutkan bahwa orang Israel harus memperlakukan orang asing seperti warga sendiri, bahkan mengasihinya seperti diri sendiri. Hal ini karena pengalaman sejarah mereka yang pernah ditindas sebagai pendatang di tanah Mesir. Keramah tamahan dipandang sebagai bagian dari ibadah. Menyambut tamu berarti menghormati Allah yang mengutus mereka. Oleh sebab itu, penolakan terhadap tamu dianggap sebagai pelanggaran yang sangat serius. Kisah Abraham, Kejadian 18, menunjukkan bahwa dengan keramah tamahan ia justru menerima malaikat Tuhan yang membawa berita sukacita tentang keturunan. Dengan demikian, keramah tamahan erat kaitannya dengan berkat dan perlindungan. Yang kedua, praktik keramah tamahan. Praktik keramah tamahan diwujudkan dalam berbagai bentuk nyata. Menyambut tamu dengan hormat. Orang Israel biasanya memberikan salam, membungkuk, bahkan mencuci kaki tamu untuk menyegarkan mereka setelah perjalanan yang jauh. Menyediakan makan dan minuman. Tuan rumah akan menyiapkan hidangan sebaik mungkin, meskipun dari persediaan yang terbatas. Dalam kisah Alkitab, daging lembu, roti baru, serta susu segar disajikan bagi tamu sebagai tanda penghormatan. Memberi tempat tinggal. Tuan rumah dipandang sebagai tempat perlindungan. Seorang tamu yang sudah diterima berada dalam tanggung jawab penuh tuan rumah. Keselamatan tamu menjadi kehormatan keluarga. Kisah Lot di Sodom, Kejadian 19 menggambarkan bagaimana tuan rumah rela berkorban demi menjaga keselamatan tamu. Perlindungan hukum. Menyakiti tamu berarti menodai kehormatan tuan rumah. Oleh sebab itu, tamu yang diterima diperlakukan sama seperti anggota keluarga. Mengasihi kaum lemah. Keramah tamahan tidak hanya untuk orang asing, tetapi juga bagi janda, yatim piatu, dan orang miskin. Ini ditegaskan dalam Ulangan 10 ayat 18-19. Nilai sosial dan religius. Keramah tamahan dalam Israel kuno memiliki fungsi sosial sekaligus religius. Secara sosial, ia mempererat solidaritas antar individu dan kelompok dalam masyarakat yang hidup di tengah kondisi sulit seperti padang gurun atau peperangan. Secara religius, ia menjadi tanda kesetiaan umat kepada Allah yang penuh kasih. Keramah tamahan juga menjadi cara bangsa Israel membangun identitas mereka. Dengan memperlakukan orang asing dengan baik, mereka menyatakan diri sebagai umat pilihan Allah yang hidup dalam kasih dan keadilan. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keramah tamahan Israel kuno bukan hanya kebiasaan sosial, tetapi sebuah kewajiban moral dan religius. Nilai ini berakar pengalaman historis bangsa Israel, diwujudkan dalam praktik nyata seperti memberi makan, minum, perlindungan, dan tempat tinggal, serta memiliki makna sosial religius yang mendalam. Tradisi ini menjadi bagian penting dalam menjaga solidaritas dan identitas umat Israel di hadapan Allah. Keramah tamahan dalam budaya Israel kuno bukan hanya sekedar budaya, tetapi ibadah dalam bentuk tindakan nyata. Nilai ini mengajarkan kita bahwa setiap orang atau bahkan orang asing sekalipun, kita harus memperlakukan mereka dengan hormat, kasih, dan perhatian. Karena Tuhan pun peduli terhadap orang asing dan tamu.
Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kata, mohon dimaafkan. Untuk itu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.